Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, teman-teman ya, tak henti-hentinya para pejuang bahasa di Malaysia sampai sekarang terus memperjuangkan untuk bisa memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri ya. Dan sempat ya untuk bisa mengantar-bangsakan bahasa Melayu ke tingkat ASEAN, tapi ternyata banyak penolakan. Walaupun sempat membawa apa yang ada di Indonesia seperti penutur bahasa Indonesia, tapi hal itu juga masih belum membuahkan hasil karena kenyataan bahasa di Malaysia juga masih jadi perdebatan ya. Dan kali ini kita akan coba lihat seperti apa para profesor bahasa Malaysia yang sempat mengatakan bahwasanya minda ataupun pemikiran orang Malaysia itu masih terjajah walaupun negaranya sudah merdeka. Seperti apa penjelasannya? Kita akan coba lihat bareng-bareng ya. Mungkin saya memulakan perbincangan ini bersama dengan Datuk Seri dalam melihat aspek persejarahan kemerdekaan negara kita ini. Semua orang tahu bahawa pada detik 31 Ogos bahawa negara telah bebas dari cengkaman penjajah. Namun adakah kalau kita lihat dari aspek penggunaan bahasa, kerana bahasa ini melambangkan kepada bangsa itu sendiri. Kalau kita lihat dengan penggunaan bahasa, dengan mutu bahasa yang kita ada di negara kita pada masa kini, adakah Datuk Seri melihat kita sudah benar-benar merdeka ataupun kita masih juga dijajah dalam bentuk identiti dan juga bahasanya itu sendiri? Bagaimana pandangan Datuk Seri Wan Serian? Baik, terima kasih Saudara Abdul Rahman Raji selaku pengurusi dan sahabat saya Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong. Ya, apabila saudara mengatakan adakah telah benar-benar merdeka, itu saya kira kata kuncinya. Kalau soal kita telah merdeka, dalam hal fakta sejarah memang kita telah merdeka, itu tidak dapat dinafikan. Tapi kalau ditanyakan adakah telah benar-benar merdeka, maka saya berani mengatakan kita belum benar-benar merdeka, dengan pengertian bahawa ada unsur-unsur tertentu yang masih lagi menunjukkan bahawa kita terjajah. Ya, dalam secara paket saya melihat soal bahasa, soal kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta hak-hak sah kaum-kaum lain. Ini antara perkara yang saya kira masih terus menimbulkan kemelut dalam kalangan masyarakat Masalah-masalah dan itu negara ya. kita, termasuk dalam kalangan pimpinan. Maka dalam soal bahasa jelas apabila yang amat mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj sebagai Perdana Menteri pertama dalam ucapan kemerdekaan itu menyebut peri pentingnya bahasa kebangsaan dalam hubungan dengan kewujudan sebuah negara baru. Beliau mengatakan bahawa bahasa kebangsaan itu ibarat roh pada jasad. Arti kalau tidak ada bahasa kebangsaan, maka negara itu dapat dikiaskan ataupun dianggap sebagai jasad tanpa roh. Jadi artinya jasad yang mati kalau tak ada roh. Maka itu bahasa kebangsaan memang menjadi dikatakan bahasa jiwa bangsa, dan itu artinya sangat besar. Dalam konteks kemerdekaan, kita bukan saja merdeka dalam soal politik, soal ekonomi, bahkan soal bahasa, soal pendidikan, soal pemikiran, soal budaya dan undang-undang. Pokoknya seluruh kehidupan di negara kita sebagai negara yang merdeka itu harus dilihat kemerdekaan secara total, secara menyeluruh. Maka tentang hal bahasa ini memang dapat diperhatikan belum benar-benar merdeka kerana masih ada lagi minda tertawan atau minda terjajah dalam kalangan setengah-setengah minda pihak itu Malaysia, pikiran ya yang teman-teman. seperti saudara katakan tidak memuliakan bahasa negara. Walhal di negara-negara lain kita dapat melihat bagaimana bahasa kebangsaan itu dihormati, dimuliakan dengan cukup tinggi. Saya ada pengalaman bekerja di negara China selama 5 hingga 6 tahun, diutus oleh kerajaan Malaysia sendiri di Beijing Foreign Studies University. Di sana itu jelas bahawa bahasa kebangsaan negara China iaitu Mandarin itu menjadi bahasa penyatuan bagi 34 provinsi dan 56 etnik. Itu sangat berjaya juga melalui sistem pendidikan kebangsaan, iaitu arti bahasa Mandarin sebagai bahasa penghantar utama yang tidak timbul masalah adanya sekolah jenis kebangsaan di negara China sendiri.
Demikian juga di Jerman, saya ada sedikit pengalaman sebagai profesor tamu di Goethe Universität Frankfurt, Jerman. Ya, Jerman juga masih mempertahankan bahasa kebangsaan untuk mereka membangun terus sebagai negara pengeluar ubat-ubatan hebat di dunia, negara industri berat. Di juga Perancis, Belanda, Korea Selatan, Jepun, bahkan yang dekat dengan kita Thailand, Indonesia, itu semua memperlihatkan kebanggaan dan keutamaan pada bahasa kebangsaan. Maka dalam sudut itu saya melihat memang masih ada unsur-unsur penjajah minda. Penjajah sudah tak ada, tapi kita pemikiran kita itu masih terjajah dalam soal penghormatan pada bahasa kebangsaan kita. Baik, itu satu. Oke, ini penjelasan dari Dr. Awang Saryang, teman-teman ya. Persoalan bahasa yang demikian di Malaysia, juga ada beberapa persoalan tadi ya, tentang apa tadi, masalah ketuhanan sultan. Tapi untuk video ini yang dibahas itu masalah bahasa. Hal-hal ini terjadi karena masyarakat Malaysia belum begitu bisa ya menghargai, membanggakan bahasanya sendiri sebagai bahasa resmi, dan hal ini disebut oleh Profesor Malaysia ini bahwasanya masyarakat Malaysia itu masih terjajah dalam arti mindanya. Minda itu kalau bahasa Indonesia pemikiran, begitu ya, pemikiran ya. Mungkin ini akibat sejarah ya yang masih banyak banget kontroversinya, baik sejarah kemerdekaan ataupun sejarah-sejarah yang lain di Malaysia banyak yang kontroversi. Ini pendapat dari Profesor Awang Saryang. Kita akan dengar bagaimana pendapat profesor yang satunya ya. Konotasi yang begitu menarik daripada Datuk Seri Awang Saryang yang mengatakan bahawa walaupun penjajahan secara fizikalnya telah pun hilang, tetapi minda dia masih terjajah, masihnya ada satu cengkaman terhadap minda sesetengah pihak yang akhirnya terjerumus dalam agenda dan arus-arus yang membawa kepada bahasa-bahasa yang asing ini. Jadi kita ingin meneruskan satu persoalan yang juga menarik dari aspek perlembagaannya. Kalau kita lihat, kita akan beralih kepada Datuk Teo, yang mana bahasa Melayu ni telah dijadikan sebagai bahasa rasmi mengikut termaktub dalam perlembagaan. Tetapi bagaimana Datuk melihat penguasaan bahasa Melayu ini sendiri di kalangan rakyat Malaysia, dan bagaimana ia memberi implikasi terhadap aspek perpaduan di dalam negara kita? Bagaimana pandangan Datuk? Ya, bahasa Melayu ni bagi saya lah adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dikuasai dengan baik oleh warga negara. Jadi ini sesuatu yang cukup malang lah. Setelah 64 tahun kita merdeka, kita masih mendapati ada warga negara, dan bilangannya tidak sedikit, malah banyak, ramai, yang tidak mengetahui bahasa negara dengan baik, apatah lagi menguasainya pada tahap yang tinggi lah. Jadi ini sesuatu yang cukup malang lah. Dan dalam hal ini saya kira kita harus mengakui bahawa kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa dalam aspek ini. Masih ada warga negara, dan kalau kita teliti, mereka adalah dalam kalangan golongan belia muda yang dilahirkan selepas merdeka, dan mereka ini tidak mempunyai pengetahuan yang munasabah baiklah terhadap bahasa negara ini. Oke, teman-teman ya, demikian dua pendapat Profesor bahasa di Malaysia mengenai persoalan bahasa di Malaysia yang belum menjadi identitas bangsa Malaysia. Dan mungkin ini karena sejarah di Malaysia yang masih kontroversi sekali lagi, teman-teman ya. Jadi menyebabkan dalam perihal bahasa ini pun sampai sekarang masih
mengalami kendala ya untuk bisa dipergunakan di semua kalangan masyarakat, tidak itu Melayu, tidak itu India, tidak itu Cina di sana ya. Hal ini masih menemui kendala karena adanya hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan hal seperti ini. Mungkin yang sering kita dengar adalah salah satunya mungkin ada sistem pendidikan di sana yang mungkin tidak seharusnya ada, begitu ya, yang bisa menghambat persatuan dan masalah bahasa juga ya. Tidak seperti di Indonesia, persoalan bahasa sudah lama sekali ya untuk Indonesia deal untuk bisa menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian ya pendapat Profesor Bahasa Malaysia ini tentang bagaimana persoalan bahasa yang masih terus berlangsung saat ini di Malaysia dengan masyarakatnya yang belum sadar untuk bisa menghargai dan membanggakan bahasa negaranya sendiri. Tidak tanpa terkecuali semua etnik ataupun kaum yang ada di sana. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian, silakan teman-teman bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.